Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia. Halo, berjumpa lagi dengan saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia yang akan memandu Zoom pada malam hari ini. Boleh dong teman-teman semuanya dinyalakan kameranya, kita saling menyapa ya. Tadi dari chat sudah ada hadir dari Ambon, sudah ada yang di Jogja, ada di Rawamangun ya, masih di daerah Jakarta. Teman-teman yang lain boleh ya menyalakan kameranya, kita saling sapa. Ada Ibu Flora, ini sudah menyalakan kameranya. Ada Pak Bobi, halo, dengan Bu Melani. Ada tentunya dengan Pak Hendra, ada Bu Yanti yang selalu hadir dari Pekanbaru. Selamat malam. Wah, ada Pak Gerard juga. Halo, selamat malam. Wah, ini Pak siapa nih di user Zoom-nya ada iPhone. Oh, Pak Hermawan. Halo, selamat malam Bapak. Senang sekali ya. Kita semuanya pada malam hari ini bertemu. Oh, ada Bu Enda nih baru menyalakan kameranya. Selamat malam Bu Enda. Nah, senang sekali ya pada malam hari ini kita bertemu lagi di bisnis preview online ya atau di Zoom Forever Healthy Indonesia. Nanti tentunya akan dijelaskan mengenai produknya secara singkat dan tentunya bisnisnya. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mungkin kurang ini nih supaya meyakinkan lagi atau ada yang info-info yang mengenai bisnis FHI yang ingin lebih detail lagi nanti bisa ditanyakan ya di sesi tanya jawab. Nah, kita langsung saja panggilkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah founder dari FHI. Beliau juga pernah menjabat sebagai manajemen di sebuah perhotelan. Kita panggilkan saja. Selamat malam, Bapak Hendra. Selamat malam, Mbak Sinta. Apa kabar, Pak Hendra? Sehat, alhamdulillah. Berkat Cocoa Flavano. Iya, posisi di mana malam hari ini, Pak? Di Bekasi, di Harapan Indah. Ya, di Bekasi. Baik, silakan Pak Hendra. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam, Pak Hendra. Luar biasa lagi di luar ya. Ya. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, ini adalah perusahaan kita Forever Healthy Indonesia. Itu FHI, mari kita lihat slide berikutnya. Ini adalah kantor kiri di layar yang muncul ini, kemudian di tengah ini adalah kantor pusat kita di Amerika, tepatnya di Las Vegas, Nevada, kemudian yang paling kanan tepatnya di Gedung Kosa, Jalan Raya Tomang nomor dan lantai 3. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitaran Jabodetabek silakan mampir. Buat teman-teman yang di luar kota yang kebetulan sedang di Jakarta silakan mampir berkenalan dengan manajemen, dengan Mbak Sinta dan tim manajemen di sana. Syukur-syukur bisa ketemu saya nanti di sana. Ya. Baik. Slide. Ini adalah owner kita, founder kita, CEO kita, Ibu Susan Barlin, PhD, doktor gitu ya. Beliau ini co-founder dari CEO Clubs di Filipina. Memang berbeda dengan CEO Clubs di Indonesia. Di Filipina ini sangat powerful, Bapak Ibu. Dan beliau ini Bapak Ibu sering baca buku-buku motivasi, buku leadership, ikut seminar kelas internasional, pasti tahu siapa itu John Maxwell. Dan beliau ini executive coach, guru kehidupan gitu, dan saat ini beliau ada investasi di beberapa sektor dan ada bisnis pariwisata gitu ya. Dan ini adalah sertifikat atau penghargaan yang beliau terima yang sifatnya internasional. Juga kita bisa lihat karangan dari buku-buku beliau.
Namun kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pengen tahu lebih jauh tentang beliau, Bapak Ibu bisa cek di YouTube, video-videonya banyak sekali, ya. Slide berikutnya. Nah, untuk mendukung perusahaan kita hire beberapa dokter. Yang 3 ini adalah dokter internasionalnya yang bapak-bapak ini. Untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang cocoa flavanol, kita juga hire 1 dokter dari Indonesia, namanya Dr. Winda Olesia Panjaitan. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang kesehatan, ingin konsultasi, ingin tahu lebih jauh tentang cocoa flavanol, nanti bisa datang setiap hari Selasa di kantor pusat kita di lantai 3. Gitu ya. Beliau akan memberikan seminar kesehatan setiap jam 2 siang. Namun buat Bapak Ibu yang jauh dari Jabodetabek, Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom yang beliau adakan setiap hari Kamis jam 8 malam. WIB ya, jadi untuk teman-teman yang di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Ya. Slide berikutnya. Ini adalah visi dan misi kita. Kemudian slide. Ini adalah tagline kita, motto kita, yaitu Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah pengetahuan kuno yang sudah ribuan tahun yang lalu, kemudian kita angkat kembali, kita terjemahkan dalam pengetahuan modern saat ini. Apa itu? Kita berbicara tentang coklat. Jadi sejarah coklat ini Bapak Ibu sangat panjang sekali. Gitu ya. Jadi orang sering bingung ini apa sih bedanya kokoa, kakao, coklat gitu ya. Jadi kalau biji coklat itu, tanaman coklat itu disebut kakao. Kemudian kalau dia sudah diolah jadi serbuk itu, jadi bubuk namanya kokoa. Nah, kemudian diolah lagi jadi minuman, jadi makanan baru namanya coklat. Supaya nggak bingung ya kalau dengar terminologi ini. Jadi kokoa ini sudah dikonsumsi masyarakat dunia ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Suku Inka, suku Maya, suku-suku kuno dulu itu suka konsumsi. Dan dia disebut kakao ini disebut Theobroma kakao. Jadi Theobroma itu makanan para dewa. Jadi memang dulu coklat ini hanya dikonsumsi oleh para raja, para jenderal, para bangsawan, panglima perang, orang-orang berkasta gitu, dan untuk persembahan para dewa. Jadi dulu itu rakyat nggak boleh makan coklat. Ada satu rakyat sih yang boleh makan coklat, yaitu ya rakyat yang mau dipersembahkan kepada dewa. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa dulu ini ceritanya coklat ini adalah komoditi yang sangat mewah, sangat mahal, sangat berharga gitu. Bahkan ketika bangsa Eropa itu mengkoloni, menjajah Amerika gitu. Ketika mereka mencari harta karunnya yang ditemukan itu ya cuma coklat-coklat ini. Ini harta karun paling berharga. Kita juga pernah mengalami satu periode di mana dulu sebelum manusia ini bersepakat menjadikan emas sebagai alat tukar perdagangan, terlebih dulu coklat ini dipakai alat tukar. Jadi sekali lagi emas ini dulu sangat mahal, sangat mewah, sangat berharga. Kita juga pernah mengalami periode di mana para dokter dulu menggunakan coklat ini sebagai obat. Jadi sejarahnya sangat panjang. Jadi mereka dulu orang suku Maya, suku Inka ini dulu suka konsumsi coklat ini bisa sampai 24 gelas. Digambarkan para raja itu dulu orang-orang yang sangat sehat, sangat gagah, sangat perkasa. Bahkan kalau dulu mitosnya cenderung sakti gitu ya. Dan mereka bisa punya selir bisa sampai ribuan. Itu melambangkan bahwa mereka itu benar-benar sehat gitu ya. Lalu budaya minum coklat ini masih ada yang mempertahankan nggak? Ternyata masih ada Bapak Ibu. Yaitu tepatnya dipertahankan oleh suku Kuna. Di mana itu? Di Pulau Kuna. Di mana Pulau Kuna itu? Di Panama, di Amerika Tengah. Jadi di Panama sana itu ada kepulauan dan ada satu pulau namanya Pulau Kuna. Mereka itu sampai sekarang terbiasa konsumsi coklat gitu ya. Mereka bisa konsumsi 5 sampai 12 gelas sehari. Jadi sehari-harinya mereka memang konsumsi coklat. Bisa bayangkan itu seperti minum air saja. Pagi, siang, sore, malam mereka konsumsi. Mohon maaf ini yang lain bisa di mute ya, speaker mic-nya ya. Nah, kebiasaan ini membuat mereka itu kalau kita lihat video-videonya Bapak Ibu, itu orang-orang yang usianya 65 tahun itu masih kelihatan muda-muda gitu, dan tensi mereka itu 110/70 normal banget gitu.
Padahal kalau kita di Indonesia ini usia 40 tahun ke atas, biasanya kalau di tensi kemudian 140 kan dokter bilang masih normal gitu ya. Tapi di sana itu benar-benar orang yang usianya 65 tahun itu bisa 110/70. Dan dari zaman nenek moyangnya dulu sampai sekarang itu nggak ada kasus kardiovaskuler. Nggak ada orang kena sakit jantung, nggak ada hipertensi, nggak ada kolesterol, nggak ada stroke gitu kan. Padahal di pulau-pulau sekitarnya itu banyak kasus. Bagaimana ceritanya satu pulau dengan pulau-pulau sebelahan itu bisa berbeda gitu. Yang satu nggak ada kasus sama sekali, yang satu banyak kasus. Padahal satu pulau dan satu pulau yang berdekatan itu kan iklimnya sama, tingkat stresnya sama, kemudian apalagi gennya mirip-mirip gitu ya. Tapi kenapa di Kuna itu sama sekali nggak ada dari zaman dulu sampai sekarang. Nah ini yang melatar belakangi seorang ilmuwan dari Harvard University untuk meneliti lebih jauh. Dan ternyata setelah diteliti memang benar kondisi kesehatan orang Kuna ini memang disebabkan oleh kebiasaan mereka konsumsi coklat. Nah, lalu pertanyaannya begini, bagaimana dengan coklat yang ada di pasaran? Apakah juga sehat? Ya. Nah, cerita ini sebetulnya dari ribuan tahun yang lalu itu sebetulnya nyambung gitu ya. Jadi sekitar awal abad 19 hampir 300 tahun yang lalu gitu, ketika coklat ini dibawa oleh bangsa Eropa dari benua Amerika, itu di Eropa sana kemudian diproduksi secara masif. Yang dijual bukan lagi mengenai kesehatannya, tapi lebih ke cita rasanya, gitu ya. Jadi coklat yang ada di pasaran itu coklatnya paling sedikit, paling 7% sampai 35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, gulanya, susunya, menteganya. Jadi kalau orang terapi diabetes bisa tambah naik gulanya. Pingin diet bisa malah gemuk gitu ya, karena campurannya yang banyak. Tapi selain kandungan coklatnya sedikit, di dalam coklat itu ada zat yang sangat bagus sekali namanya flavanol. Yang karena mereka mengolah dengan ekstraksi yang salah, sehingga flavanolnya ini hilang. Padahal flavanol ini sangat penting. Flavanol ini ketika kita konsumsi, dia punya short term effect, efek jangka pendek gitu ya. Di mana begitu kita konsumsi, dia hanya butuh waktu 2 jam, dia mampu mendilatasi pembuluh darah, merelaksasi, dia bisa mengembang, bisa mengempis, sehingga aliran darah ini jadi sangat lancar, kemudian pembuluh darah tidak mudah pecah, tidak mudah bocor, kemudian apalagi, karena aliran darah lancar, darah ini kan nggak ngalir sendiri, dia bawa nutrisi, dia bawa oksigen. Jadi kalau aliran darah kita lancar, maka pasokan nutrisi, pasokan oksigen itu sampai pada sel-sel terkecil kita. Sampai pada jaringan kita, organ-organ kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Dan long term effect-nya, efek jangka panjangnya ini sebagai antioksidan kuat, anti-inflamasi, antivirus, anti kanker. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Tapi untuk mendapatkan flavanol yang sangat tinggi, dan memang flavanol tertinggi di muka bumi ini sebetulnya ada di coklat. Sayangnya selama hampir 19 tahun ini kita kehilangan manfaat itu. Sorry, dari awal abad 19 kita kehilangan manfaat flavanol. Karena memang sengaja dihilangkan untuk mendapatkan cita rasa yang enak. Nah, flavanol ini untuk bisa mendapatkan flavanol yang sangat tinggi di dalam coklat, ini memerlukan teknologi khusus. Teknologi yang kuat gitu, teknologi yang hebat gitu. Dan kita perkenalkan pada malam hari ini sebuah teknologi yang dikembangkan oleh pabrik kita. Namanya Berry-Callebaut, pusatnya di Zurich, Swiss sana. Pabrik ini mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanolnya ini sampai 80%, hampir utuh. Sementara di luaran sana hampir nggak ada, itu bedanya. Jadi di sini kok flavanolnya hampir utuh, di luaran hampir nggak ada. Gitu ya bedanya ya. Nah ini paten teknologinya. Jadi teknologinya yang dipatenkan. Selain paten teknologi, ada juga yang namanya paten fungsi, paten manfaat gitu. Apa itu paten fungsi? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sakit panas gitu, minumnya apa sih? Minumnya parasetamol. Kenapa minum parasetamol? Karena parasetamol sudah dipatenkan sebagai obat penurun panas. Sama dengan produk kita, kita juga memiliki paten fungsi. Salah satunya untuk kulit. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi rutin, apalagi dibantu untuk menggunakannya sebagai masker, sebagai lulur gitu. Ini membuat kulit kita jadi
jadi halus, jadi glowing, jadi jauh lebih cerah, jadi awet muda seperti itu. Jadi kecantikannya, awet mudanya, cerahnya itu dari dalam, bukan di make up, apalagi diedit gitu ya. Sekali-sekali Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk masker, gitu, untuk lulur, bagian lipatan-lipatan tubuh biar lebih cerah gitu ya. Nah, paten kedua ternyata ini mampu meregulasi lemak jadi energi. Jadi kalau di Amerika ini difokuskan untuk para atlet Bapak Ibu. Jadi ini cara enak, cara nikmat, cara lezat untuk memiliki tubuh ideal. Dan ini testimoni sudah banyak sekali. Kenapa enak, kenapa nikmat, kenapa lezat? Karena nyoklat, bukan cara-cara yang menyiksa. Nah, paten yang ketiga, ternyata dia juga bagus untuk prostat. Gitu ya. Jadi datanya menunjukkan 1 dari 4 orang laki-laki atau 25% laki-laki berusia 50 itu punya masalah prostat. Tapi begitu dia menginjak usia 65 tahun, 95% laki-laki ini prostatnya membesar. Jadi masalah prostat ini sebetulnya sama dengan menopause buat wanita. Jadi kalau mulai sekarang dijaga konsumsi rutin Cocoflavanol, bapak-bapaknya insya Allah nanti ibu-ibunya bahagianya lebih lama, gitu ya. Slide. Nah, ternyata uji klinis yang lain juga Cocoflavanol ini mampu memproduksi nitrik oxide gini. Jadi ceritanya kita ini sebetulnya kita mampu juga memproduksi nitrik oxide. Kita bisa hanya di usia-usia seperti saya ini surveinya membuktikan bahwa produksi nitrik oxide ini tinggal 5%. Padahal nitrik oxide ini sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh kita. Yang dia membuat relaksasi di dalam pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita lancar. Sehingga kalau aliran darah lancar ini nutrisi buat otak kita. Bahkan nutrisi untuk motorik kita, untuk saraf-saraf kita, gitu kan. Nutrisi untuk keperkasaan bapak-bapak. Jadi semuanya. Bahkan ini juga berkontribusi untuk meningkatkan kerja stem cell kita. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa lebih muda gitu, meremaja gitu. Ini kerennya produk ini gitu ya. Mampu menghasilkan nitric oxide. Jadi dia bekerjanya di endotelium, nanti endoteliumnya bagus, dia akan memproduksi nitric oxide. Ya, slide berikutnya. Nah, uji klinis yang lain masih banyak Bapak Ibu. Di antaranya dia sebagai antivirus. Antivirus ini virus terutama COVID ya, COVID yang dulu ya. COVID yang dulu ini MERS, kemudian ada SARS-CoV-2, ada H5N1, itu kan COVID juga ya, coronavirus disease, bentuknya kayak crown gitu, kayak mahkota gitu. Nah, tapi menurut WHO COVID yang sekarang ini sebetulnya juga turunan dari yang dulu, mutasi aja. Jadi boleh dicoba dan testimoni kita tentang COVID juga sudah banyak sekali. Dan yang paling utama untuk kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Dan produk kita ini mengantongi sertifikat dari EFSA, European Food Safety Authority, Badan POM-nya Eropa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah acara Zoom ini cari produk kesehatan yang banyak paten Amerikanya, kemudian ada sertifikasi EFSA-nya, insya Allah 2 tahun lagi belum ketemu. Tapi malam hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu ketemu produknya. Gitu ya. Slide. Bapak Ibu nanti bisa cek di di Google gitu ya. Nanti akan ketemu ternyata yang melakukan riset tentang Cocoflavanol ini bukan hanya kita, tapi lembaga-lembaga riset dunia yang kredibel, kampus-kampus terkenal di dunia. Banyak sekali temuan-temuannya untuk PED, untuk otak gitu ya. Kemarin ditemukan bahwa orang-orang yang usianya 65 tahun setelah konsumsi rutin pagi sore selama 2 bulan gitu, memorinya kembali seperti usia 30-40 tahun. Kita bisa bayangkan kalau diberikan kepada orang-orang tua ini efeknya bisa sangat signifikan, maka kalau kita berikan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ini kan nutrisi otak ya, insya Allah mereka akan jadi generasi emas. Gitu Bapak. Slide berikutnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita perlu produk ini? Saya akan tambahkan sebuah data kepada Bapak Ibu. Data ini dari WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, tentang angka kematian di dunia ini. Ternyata nomor 1 pemicunya adalah jantung. Nomor 2 stroke, diikuti dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler yang lain. Lalu bagaimana dengan di Indonesia?
Sama saja ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes ternyata nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, dan diikuti oleh kardiovaskular yang lain. Jadi penyakit kardiovaskular ini benar-benar penyumbang pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, di bawah sekali itu ada data yang dikeluarkan oleh World Stroke Organization. Ternyata datanya menunjukkan 1 dari 6 orang di dunia ini, Bapak Ibu, itu kena stroke. Jadi angkanya sangat banyak. Kalau kita hitung dengan durasi waktu, itu setiap 2 detik 1 orang kena stroke. Jadi kalau Bapak Ibu hitung 1, 2, 1 orang kena stroke. 1, 2, 1 orang lagi kena stroke. 1, 2, 1 orang lagi entah di mana di belahan dunia ini kena stroke. Jadi angkanya sangat besar dan lebih mirisnya 80% itu mereka kena stroke ulangan. Mereka sudah kena stroke lalu kena lagi. Dan memang kalau kita sudah pernah kena serangan stroke atau jantung, kita punya potensi 80% kena serangan ulangan. Kenapa? Karena penyumbatan di pembuluh darah kita sudah banyak. Sayangnya Bapak Ibu, kardiovaskular ini disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Dia datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya bahkan nggak terasa gitu ya, tapi begitu dia attack, begitu nyerang, seringnya kondisinya udah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita sengsara. Orang yang sudah pernah kena serangan stroke atau jantung kalau selamat, hidupnya hidupnya sengsara. Nah, kita tambahkan data lagi, data tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi di seluruh dunia tentang COVID gitu ya. Kan seringnya kita dapat info nih bahwa yang membunuh itu seringnya bukan COVID-nya. Slide, yaitu komorbidnya. Apa komorbidnya atau penyakit penyertanya? Ya sama Bapak Ibu, ternyata kardiovaskular, hipertensi, diabetes. Diabetes itu kan kadar gula dalam darah. Sekali lagi ada kaitannya dengan pembuluh darah. Gitu ya. Jadi orang yang sudah kena kardiovaskular lebih mudah kena penyakit, dan ketika dia kena penyakit dia lebih mudah meninggal. Jadi hati-hati, kita jaga jangan sampai amit-amit. Para dokter sahabat saya mengatakan kalau kita sudah kena ini, hidup rasanya tidak berarti. Dan seringnya itu menimpa kita dalam keadaan kita tidak siap secara fisik, secara mental, bahkan keuangan. Teman-teman dokter saya mengatakan bahwa sekaya apapun kalau sudah kena bisa jatuh miskin. Ya. Jadi amit-amit kita jaga, jangan sampai kita terkena penyakit ini. Slide. Kita perkenalkan rangkaian produk Forever Healthy Indonesia. Slide lagi. Nah, ini adalah varian pertama yang kita keluarkan, yaitu yang original, yang pahit. Cara menggunakannya kita cukup seduh dengan air hangat. Kalau panas pun bisa sampai 80 derajat maksimal. Kemudian kita bisa shake juga dengan es, kita campur dengan susu boleh, campur dengan madu boleh, campur dengan jus, dengan teh, dengan kopi boleh, gitu ya. Dengan gula boleh, tidak mengurangi flavanolnya sama sekali. Yang tidak boleh itu kalau diseduh dengan air mendidih, itu akan sangat berkurang flavanolnya. Maksimal 80 derajat. Kemudian kita siapkan juga yang manis buat mereka yang tidak suka pahit, tapi ini manisnya manis stevia ya, lebih kepada rasa yang lebih sehat gitu, bukan rasa yang enak gitu. Nah, karena dia untuk pembuluh darah, untuk kardiovaskular, maka manfaatnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kita list di sini sedikit saja. Sebetulnya manfaatnya sangat banyak sekali, gitu ya. Slide. Produk kedua kita keluarkan namanya DTM, Direct to Mouth, DTM itu. Jadi sublingual, konsumsinya di bawah lidah. Kita tambahkan satu ingredient, satu zat aktif selain flavanol, yaitu L-arginine. L-arginine ini adalah asam amino esensial, nutrisi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tapi tubuh kita nggak bisa produksi sendiri, makanya harus ada asupan dari luar. Nah, itu kita tambahkan yang ini, L-arginine ini. Nah, L-arginine ini fungsinya begitu kita konsumsi, dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Ya. Jadi kalau tadi flavanol itu kita konsumsi, dia bekerjanya di endotelium, endoteliumnya bagus, dia akan memproduksi nitric oxide gitu ya. Butuh waktu gitu. Tapi kalau ini begitu kita konsumsi, dia berubah langsung jadi nitric oxide. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ada kerabat, ada kolega, ada teman dekat yang dapat serangan jantung atau stroke, lalu tidak ada pertolongan pertama, tidak ada aspirin, aspirat, boleh dikasih ini. Ini cepat sekali reaksinya, gitu ya.
Nah, produk ketiga adalah Cocoa Flavanol for Men. Ini untuk keperkasaan ya. Jadi ini selain Cocoa Flavanol tadi kita tambahkan dengan L-arginine, berikutnya kita tambahkan lagi ginseng. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya apa itu ginseng, dan kita tambahkan juga guarana. Guarana ini tanaman dari Brasil yang dipercaya dari zaman nenek moyangnya dulu sebagai produk keperkasaan. Jadi konsumsi ini Bapak Ibu tidur berdua, bangunnya bertiga. Kami semua sudah membuktikan yang cowok-cowok ini. Nah, yang ibu-ibu merasakan manfaat. Slide. Nah, dari produk yang sangat bagus tadi, kalau seandainya kita pasarkan, apalagi di pasar belum ada, di market belum ada, saya yakin ini dengan cara apapun kita pasarkan, kita bisa laku gitu ya. Nah, sekarang kita mau sharing ke Bapak Ibu semua bagaimana caranya dengan produk yang sangat bagus ini, Bapak Ibu bisa punya penghasilan yang sangat besar dengan cara yang sangat mudah dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Gimana caranya? Kita slide berikut ini. Sebelumnya kita perkenalkan produk kita tadi, harganya. Jadi yang original baik yang pahit ataupun yang manis itu harganya 450.000. Bisa dikonsumsi satu saset itu kalau untuk pribadi untuk menjaga kesehatan itu bisa sebulan gitu ya. Harganya sama baik yang manis atau yang pahit, harganya 450.000 dan ada CV-nya. CV itu commission value, nilai komisinya. Jadi ada standar angka yang digunakan untuk menghitung penghasilan kita nanti atau poin lah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Flavanol Men dan DTM itu harganya sama 799.500 dan CV-nya 40 gitu ya. Jadi nanti supaya Bapak Ibu paham untuk menghitungnya gitu ya. Slide. Bagaimana cara join di bisnis ini? Bapak Ibu bisa kita siapkan 3 paket bisnisnya. Yang pertama paket silver. Bapak Ibu yang ingin punya keinginan untuk mencoba produknya sambil bisa mendapatkan manfaat bisnisnya, boleh coba silver gitu ya. Itu dengan berbelanja 63 CV. Nah, buat Bapak Ibu yang lebih cerdas, ya ini untuk yang lebih cerdas saja ya, kita siapkan paket gold gitu ya, dengan belanja pribadi 250 CV. Nah, ini untuk profesional, untuk orang yang ingin menjalankan bisnis ini tidak amatiran, ingin serius secara profesional, ingin mendapatkan bonus besar, gampang, cepat, kita siapkan paket khusus namanya Platinum gitu ya, dengan belanja 630 CV. Lalu begitu kita join di bisnis ini, benefit apa saja yang kita dapatkan? Kita siapkan 6 macam sumber penghasilan. Bisnisnya 1, sumber penghasilannya 6. Keren kan? Dan di antara yang 6 itu, 4 kita bayar harian. Jadi sehari ini perform, hari ini ada transaksi bisnis, nanti malam jam 12 bonus Bapak Ibu dibayar gitu ya. Ini kan enak nih, pengen punya bayar sekolah, kebutuhan 2 juta, 4 juta, kerja sekarang nanti malam keluar bonusnya, besok sudah bisa bayar sekolah, nah gitu kan. Bayar listrik, bayar wifi, bayar air, perlu 2 juta, 3 juta, 4 juta, kerja sekarang, nanti malam bonusnya keluar, besok pagi cair gitu ya. Apa saja itu? Pertama bonus fast start. Bonus fast start ini adalah bonus yang diberikan kepada kita karena kita mengajak orang lain untuk juga berbisnis ini. Gitu. Berapa persen bonus fast start-nya? 20%. Apapun paket Ibu join, Bapak Ibu berhak mendapatkan 20% dari CV tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngerekrut Platinum, Bapak Ibu dapatnya 1.680 ya. 1.638. Bapak Ibu ngerekrut orang join Gold, bonusnya 650. Dan kalau Bapak Ibu rekrut Silver, bonusnya 163. Jadi begitu rekrut 1 orang dapatnya 1.600, lumayan tuh bisa bayar sekolah anak gitu ya, lumayan tuh bisa bayar wifi dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Yang kedua bonus input atau kita sering sebut bonus OK, ongkos ketik. Jadi gini Bapak Ibu, nanti yang bisa mendaftarkan member baru di bisnis ini yang hanya join Gold sama Platinum, Bronze nggak bisa, Silver nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya join Silver, ketika merekrut orang, maka Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan member baru. Yang menginput, yang meregistrasi itu adalah
upline Bapak Ibu yang sudah join gold sama platinum. Jadi kalau kita menginput platinum misalnya, hanya waktu 3 menit paling lama, bonusnya berapa? 376.000. Berapa lama? 3 menit. Kira-kira kerja di mana yang ngetik 3 menit dapatnya 376.000. Gitu. Keren banget kan? Slide berikutnya. Yang ketiga ini bonus pairing. Ini bisnis kita ini binary Bapak Ibu. Kita membangun 2 tim saja, tim A dan tim B, tim kiri dan tim kanan. Jadi nanti setiap ada omset di kiri dan di kanan, Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus pasangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bangun tim A besar, tim B besar, dan setiap hari ada omset di kiri dan di kanan, setiap hari Bapak Ibu bisa dapat bonus pasangan ini. Dan ini punya potensi menjadi bonus yang pasif, penghasilan pasif kita. Kalau grup kita besar. Jadi menariknya, kalau Bapak Ibu misalnya join silver, yang 1.250.000 tadi, Bapak Ibu diberi kemungkinan punya penghasilan 13 juta per hari. Ya. Nah kalau Bapak Ibu joinnya gold, itu bisa naik, bisa 26 juta per hari. Kira-kira cukup nggak? Nah, tapi Bapak Ibu yang tadi itu yang profesional, pengen jalankan bisnis ini secara serius, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus pairingnya 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan. Ini dari satu sumber saja loh ya. Kita sudah sebutkan 3 sumber ini tadi ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bonus matching. Ini royalti yang diberikan kepada kita karena kita membantu donan-donan kita, grup kita ini untuk punya bonus pairing tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu rekrut Andi, Andi rekrut Budi, Budi rekrut Cecep, Cecep rekrut Dedi, Dedi rekrut Eko. Jadi ada 5 generasi yang kita berikan. Khusus untuk platinum ya. Karena kalau Bapak Ibu joinnya gold hanya 3 generasi, joinnya silver hanya 2 generasi. Nah, itu Bapak Ibu dapat 5%-nya. Misalnya Andi dapat bonus 100 juta gitu sebulan. Bapak Ibu dapat 5 juta. Budi dapat 100 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta tanpa mengurangi bonusnya si Andi, tanpa mengurangi bonusnya Budi gitu. Dan menariknya kalau misalnya Bapak Ibu duplikasi 5 gitu ya, Bapak Ibu ngerekrut 5, lalu yang 5 ngerekrut 5 lagi. Kalau misalnya mereka ini sampai 5 generasi ya, Bapak Ibu bantu bisa punya penghasilan 3 juta per bulan, maka bonus Bapak Ibu sendiri adalah 500 miliar per bulan. Dan lebih menarik lagi kalau misalnya Bapak Ibu bantu mereka bisa punya penghasilan 3 juta per hari, maka penghasilan Bapak Ibu 500 miliar per hari. Ini menariknya. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisa melihat peluang ini atau tidak. Ya, itu yang bonus harian. Ada bonus sponsor atau bonus fasta tadi, lalu ada ongkos ketik, lalu ada bonus pairing dan matching. Sekarang kita bahas bonus kelima, yaitu bonus unilevel. Bonus unilevel ini adalah didapatkan dari auto maintain. Apa auto maintain? Belanja ulang secara otomatis tanpa harus keluar dari dompet kita. Jadi ceritanya nanti kalau Bapak Ibu misalnya punya penghasilan, setiap penghasilan Bapak Ibu tadi 10%-nya disisihkan. Untuk apa? Untuk auto maintain. Jadi nanti contoh begini, begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu dikasih waktu 1 tahun untuk tidak belanja ulang lagi, gratis. Jadi kalau selama 1 tahun tidak tidak melakukan belanja ulang, seluruh hak bonus Bapak Ibu keluar. Tapi pertanyaannya begini, misalnya Bapak Ibu rekrut saya, ternyata di bulan pertama saya langsung perform, misalnya bonus saya 65 juta per bulan, bulan pertama. Maka disisihkan 10%, 10% itu berapa? 6,5. Dan auto maintain di bisnis kita ini, di FH ini, 1 bulannya adalah 1,3 juta. Jadi kalau saya disisihkan 6,5 juta, maka perusahaan sistem ini sudah menghitung saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Dimulainya dari bulan ke-13, bulan ke-13, 14, 15, 16, 17. Karena 12 di awal itu sudah gratis. Jadi perusahaan sudah menghitung saya sudah melakukan auto maintain selama 17 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, dan kalau misalnya saya berhenti, saya nggak ada omset lagi gitu, maka Bapak Ibu karena saya melakukan auto maintain, Bapak Ibu selama 5 bulan ke depan sudah dijamin punya penghasilan unilevel. Itu menariknya. Lalu kalau saya misalnya nggak berhenti, saya fight lagi, bonus saya ternyata bulan depannya double, 130 juta. Maka Bapak Ibu dapat tambahan garansi penghasilan 10 bulan lagi.
Kalau Safat lagi bulan depan lagi bonusnya double 260 juta gitu, Bapak Ibu dapat tambahan penghasilan 20 bulan lagi. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa punya penghasilan berpuluh-puluh tahun ke depan. Kita starting tanggal tahun 2020 ya, September. Saya sudah melakukan auto maintain sampai 2031. Sudah 11 tahun nih. Kita baru starting 1,5 tahun. Artinya kalau saya punya upline saya sudah dijamin punya penghasilan unilevel sampai tahun 2031. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ini menariknya, kalau Bapak Ibu punya grup 1.000, 10.000, 20.000 atau 100.000 setiap bulan mereka disisihkan 10% dan itu berkontribusi ke bonus Bapak Ibu akan punya penghasilan yang sangat besar. Gitu ya. Seberapa besar? Kalau Bapak Ibu hanya rekrut 2, kita kasihnya kan 10 generasi. Slide. Maka maksimal per bulannya adalah 168 juta. Bisa lebih dari ini enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. 168 juta kalau Bapak Ibu rekrutnya 2 slide. Nah, gitu ya. Kalau omsetnya besar, ya tetap 168 juta. Hanya Bapak Ibu bisa menikmatinya lebih lama. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun. 10 tahun jadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah digaranti punya penghasilan 168 juta per bulan selama 30-40 tahun ke depan, bisnis ini oke nggak kira-kira? Bahkan kalau Bapak Ibu pengen lebih dari ini, masih dimungkinkan. Caranya apa? Bapak Ibu rekrutnya lebih banyak, bisa 3, 4, 5 atau lebih. Dan diduplikasikan. Kemarin kita hitung kalau misalnya Bapak Ibu bisa duplikasi 5 saja gitu ya. Sampai 10 generasi, potensi penghasilannya bisa 1,1 triliun. Sekali lagi ini potensi, tapi bisa nggak melihat peluang ini lebih jauh? Gitu ya. Slide berikutnya. Bonus ke-6 ini bonus tahunan Bapak Ibu, THR. Kita siapkan beberapa pilihan paket THR. Slide. Ada yang 2,6 juta, ada yang 19,5 juta, ada yang 78 juta, ada yang 257 juta, ada yang 1,5 M. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sukanya yang mana nih. Dari mana kita dapatkan ini? Dari kita membangun karir. Karirnya dari mana yang menghitungnya? Dari akumulasi pairing tadi, CV pairing tadi dihitung dalam setahun dari 1 Februari sampai 31 Januari. Kalau Bapak Ibu ternyata hitungannya sampai ke posisi legend, maka Bapak Ibu dapat 1,5 M. Dan ini nanti peringkatnya di riset lagi, tapi omset di kaki besar tidak di riset, tetap ada gitu ya. Dan kalau ternyata bulan depan Bapak Ibu legend lagi, tahun depan Bapak Ibu legend lagi, maka tahun depan Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi dapat beli rumah lagi. Tahun depan legend lagi beli ruko lagi. Makanya kita mulai nih membangun impiannya sekarang, tiap tahun bangun rumah, tiap tahun punya properti baru. Keren nggak kira-kira? Dari penghasilan harian yang sangat besar ditambah penghasilan bulanan yang juga sangat besar, tambah lagi bonus tahunan yang juga besar. Ya, slide berikutnya. Produknya bagus, kompensasi bisnisnya juga keren banget. Pertanyaannya, bagaimana pasarnya? Ada nggak? Saya tidak mencari teori macam-macam. Ini kita berikan survei. Survei ini bukan kami yang buat, bukan FHI, bukan saya, tapi survei ini dibuat oleh Euromonitor. Slide. Ini tentang konsumsi coklat di dunia. Jadi ternyata pengkonsumsi coklat terbanyak itu adalah Swiss. Mereka bisa konsumsi 9 kilo per orang per tahun, per kapita gitu ya. Kalau Jerman nomor 2. Dan Indonesia ini ternyata masih sangat kecil. Kita urutan paling belakang gitu. Ini kita karena kita bikin rapat aja Indonesia di posisi ini ya. Kita hanya 0,5 kilo. Dan menariknya kalau Bapak Ibu nanti searching di Google gitu ya, googling gitu. Ternyata data ini sama dengan data tingkat kecerdasan manusia di dunia. Ternyata pengkonsumsi coklat itu adalah orang-orang cerdas. Di Swiss itu pengkonsumsi coklat paling banyak. Mereka menghasilkan orang-orang yang mendapatkan hadiah Nobel paling banyak. Nomor 2 Jerman. Benar-benar sesuai dengan konsumsi. Jadi ini memang nutrisi otak Bapak Ibu. Kalau pengen anak-anak cerdas konsumsi ini. Kita konsumsi masih 0,5 kilo per orang per tahun. Hitung-hitungan sederhana kalau misalnya dalam 3 tahun ke depan kita bisa tingkatkan konsumsinya dari 0,5 kilogram atau 500 gram menjadi 0,6 saja gitu ya. Hanya naik 100 gram saja, maka omset kita 120 triliun per tahun atau 10 triliun per bulan.
Bahkan kalau misalnya kita kurangi lebih ekstrim, misalnya hanya 10 gram 2 sendok makan aja setiap tahun ya, bukan bulan atau hari. Setiap tahun kita tambahkan konsumsi orang Indonesia ini hanya 10 gram atau 2 sendok makan saja, maka omset kita bisa tembus 1 triliun per tahun. Dan di industri ini, di industri network marketing, industri MLM di Indonesia ini belum ada perusahaan yang omsetnya tembus 1 triliun per tahun. Dan kalau kita bisa menembus itu, maka kita perusahaan pertama. Dan saya yakin kalau itu sampai tembus 1 triliun per tahun, maka kita yang ada di Zoom ini pasti bonusnya sudah miliaran. Mungkin bisa juga ada yang puluhan miliar. Jadi dari sini kita bisa melihat peluang potensi bisnis ini. Ya, slide. Nah, ini adalah 3 pilar pendukung Bapak Ibu yang mungkin masih baru, yang belum punya pengalaman di industri ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu tidak hanya join di 1 perusahaan, tapi Bapak Ibu akan langsung join di 2 perusahaan. Perusahaan pertama adalah FAI. FAI adalah perusahaan supply, mensuplai produk, menghitung penghasilan Bapak Ibu nanti, bonus-bonus Bapak Ibu, mendistribusi produk ke seluruh Indonesia, memberikan pelayanan, marketing, dan lain sebagainya, customer service, semuanya. Lalu ada juga yang namanya FOS. FOS ini adalah support. Jadi 1 perusahaan supply, 1 perusahaan support. Apa yang disupport? Edukasinya, pendidikannya. Karena Bapak Ibu nanti dieducate, dididik untuk menjadi pengusaha besar di bisnis ini. Bapak Ibu dididik untuk menjadi pemimpin besar. Bapak Ibu diajari secara bertahap bagaimana mendapatkan passive income. Bahwa suatu saat Bapak Ibu tidak terlalu aktif, tapi penghasilan Bapak Ibu mengalir terus. Gitu ya. Nah, juga pilar ketiga adalah orang-orang di garis sponsorisasi Bapak Ibu. Yaitu orang yang mengundang Bapak Ibu saat ini, ketika Bapak Ibu join, mereka akan membimbing itu, termasuk upline-upline-nya yang lebih tinggi yang siap membantu Bapak Ibu sampai sukses, gitu ya. Slide. Ini adalah alat bantu kita dari FOS Forever Super Team, kita siapkan yang offline maupun online. Bapak Ibu tinggal klik download aplikasinya. Semua tools pendidikannya ada di sana. Ya. Slide. Nah, ini ilustrasi keputusan Bapak Ibu. Memang di setiap peluang seperti ini banyak orang mengambil keputusan yang berbeda. Ada orang yang langsung bergabung, ada yang pikir-pikir dulu. Langsung saja semuanya di slide-nya. Ya, seperti saat ini mungkin Anda diminta join gitu, tapi ternyata Anda nunggu. Tapi kan upline Anda tidak menunda. Upline Anda langsung rekrut. Ternyata dia ngundangnya tidak 1, ternyata ada 2, 3, 4 orang yang diundang. Dan ada yang memutuskan join. Lalu dia bertumbuh besar. Nah, sebulan ke depan Bapak Ibu ditawarin lagi. Bapak Ibu menunda lagi. Upline Anda yang mengundang Anda ini tidak menunda. Dia rekrut orang lagi. Ternyata makin besar lagi. Kemudian beberapa lama Bapak Ibu diundang, ternyata grup Anda sudah meraksasa. Bahkan bisa jadi saat ini Anda menunda, saat ini orang itu join. Anda hanya kelewat beberapa menit, Anda kehilangan jenderal di grup bisnis Anda. Jadi pastikan setelah ini Anda langsung menghubungi orang yang mengundang. Ya. Slide berikutnya. Slide lagi. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, ini ada quotes dari seorang yang banyak dikenal di dunia ini. Beliau adalah entrepreneur. Kalau bahas entrepreneur gitu ya, karena dari bahasa Perancis gitu. Ini orang Inggris, Sir Richard Branson, pemilik Virgin Group. Dia punya Virgin Air gitu ya, salah satu perusahaan penerbangan terbesar di dunia, dan saat ini mengembangkan satu bisnis namanya Virgin Galactic yang mengantarkan Bapak Ibu bisa wisata ke antariksa gitu ya. Beliau mengatakan, jadi kalau Anda ditawarkan sebuah peluang usaha yang sangat menarik dan tidak yakin, saya bisa nggak ya? Ini nasihat beliau. Katakan yes, saya join, lalu melakukannya sambil belajar. Gitu. Belajarnya sambil melakukan. Gitu. Dan ternyata setelah kita lihat sejarah orang sukses di dunia ini, memang mereka punya beberapa persamaan. Paling tidak mereka punya 3 kesamaan. Kesamaan pertama adalah mereka berpikir dan berjiwa besar. Mereka terbuka dengan suatu peluang. Kesamaan kedua, mereka cepat mengambil keputusan. Dan kesamaan ketiga, mereka cepat bergerak. Jadi saran saya setelah mendengarkan presentasi ini, cepat ambil keputusan,
cepat bergerak, sukses untuk Bapak Ibu semua. Go Freedom, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk presentasinya pada malam hari ini, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnis FHI, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga nanti bisa bertanya langsung dengan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan melihat terlebih dahulu nih ada video ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ada annual rank. Nah, siapa sajakah yang sudah mencapai annual rank atau yang sudah mendapatkan annual rank ini di tahun kedua FHI? Kita simak bersama-sama ya untuk videonya. Nah, itu dia tadi ya video para achiever atau peraih rank dari FHI. Nah, tentunya siapakah berikutnya? Tentu saja Bapak Ibu teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini dan yang belum join segera join ya. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi langsung nih. Jika ada yang ingin bertanya mengenai bisnis FHI, silakan bisa bertanya langsung, silakan nyalakan kameranya, mikrofonnya, dan bertanya langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Hendra. Mungkin jika belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin share ya. Ini ada acara dan juga info-info yang akan saya sampaikan nih, yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat. Nah, ini dia sosial media dari FHI. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, silakan follow ya. Ikuti sosial media dari FHI. Ini ada YouTube-nya di Forever Healthy Indonesia Official. Instagramnya di @foreverhealthy.id, Facebooknya di Forever Healthy Indonesia, dan Telegramnya ada di FHI Official. Nah, ini di sosial media ini tentunya banyak sekali info-info yang terkini, yang terupdate dari FHI nanti akan diinfokan di sosial media tersebut. Nah, ini dia promo yang sedang berlangsung di FHI bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah menjadi member. Dan ini juga bisa diinfokan ke downline-downline-nya, ke grupnya untuk member yang inaktif. Ini segera lakukan perpanjangan masa aktif keanggotaan. Nah, ini promonya 100 CV, ini bisa diperpanjang selama 12 bulan. Jadi ada free ya, 7 bulan. Biasanya kan 100 CV hanya untuk 5 bulan. Nah, ini bisa untuk 1 tahun. Nah, selanjutnya ada acara spesial nih di tanggal 24 Juli 2022.
Ini ada acara Business Preview and Recognition of the Star. Ini acaranya ada di Rumah Makan Wulansari, Bekasi. Nanti ada speakernya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Yaumil Putra, Bapak Ali Budiman, dan MC-nya ada Ibu Sri Mulyawati. Dan harga tiketnya ini 30.000. Silakan share ke prospek Anda, grup Anda downline, dan juga segera daftarkan ya. Nah, tiketnya bisa didapatkan di pengundang Bapak Ibu pada malam hari ini atau juga di upline Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada Forever Income Training bagi Bapak Ibu yang Sabtu kemarin ya belum sempat datang ke kantor atau juga yang di luar Jabodetabek bisa mengikuti Forever Income Training ini secara online nanti di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 jam 8 malam. Linknya sama seperti malam hari ini dan temanya pemakai produk 100% yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto. Nah, ini dia ada seminar kesehatan Dr. Winda yang sudah ditunggu-tunggu di hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 secara online ya di live Zoom. Dan minggu ini untuk temanya adalah Cocoflavanol untuk migrain. Nah, itu dia tadi acara dan juga promo di FHI, jangan sampai terlewatkan dan selalu ikuti acara-acaranya ya. Baik, untuk di kolom chat juga belum ada pertanyaan Pak Hendra. Mungkin saya tutup saja untuk Zoom pada malam hari ini, bagaimana Pak? Boleh, Mbak Sinta. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak? Cukup, Mbak Sinta. Cukup baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hendra dan terima kasih juga Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini dan jangan lupa selalu ikuti dan selalu hadiri acara-acara FHI lainnya ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Malam. Bu Anas, Budaya. Terima kasih Pak Hendra, selamat malam. Malam, terima kasih. Terima kasih Pak Bosku. Salam dari Yohanes. Pak Ju. Terima kasih Bapak Hendra, sehat selalu. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih, thank you Mr. Hendra. Terima kasih Pak. Selamat Ferry ya. Ya. Sudah free nih. Oke, Assalamualaikum.